Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya ingin menampilkan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Jening. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat sempat dan nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri 3 Jening. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Bapak Arianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jening, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Jening. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diseminasi atau penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Bapak Dwi Atmojo sebagai calon guru penggerak. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Jening, Bapak Arianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD 3 Jening yang pada pagi hari ini diberi kesehatan, kenikmatan, karena panjenengan bisa rawuh di acara diseminasi pada pagi hari ini, tidak ada halangan suatu waktu. Bapak Ibu, saya mengharap pada panjenengan semuanya untuk bisa mengikuti program calon guru penggerak. Jadi siapapun yang masih muda, masih ada kesempatan, jangan diabaikan, karena ini program dari pusat, bukan dari kabupaten. Setidaknya nanti dari P3K bisa sebagai model. Kemungkinan nanti kalau kemungkinan dari PNS ini akan habis tahun 2028. Jadi semua nanti yang menggantikan adalah dari P3K. Mudah-mudahan saja dengan adanya guru penggerak seperti dari P3K mungkin nanti ada kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Nanti ada dari saya. Bapak Ibu, pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Atmojo selaku calon guru penggerak yang akan memaparkan kegiatan yang positif di SD 3 Jening ini. Bapak Ibu, sebagai contoh budaya positif yang ada di Negeri 3 Jening ini yang sudah kita laksanakan yang banyak sekali. Cuma panjenengan tidak merasakan itu masuk budaya positif atau tidak panjenengan tidak merasakan, padahal panjenengan setiap hari sudah melaksanakan ini. Contohnya pagi hari ini panjenengan berangkat dari rumah sampai sini disambut oleh anak-anak, semua salaman, mengucapkan selamat pagi, itu sudah merupakan budaya positif.
terus kegiatan dari olahraga anak-anak tiap hari Jumat senam bersama, setelah itu melaksanakan kegiatan bersih Jumat bersih, itu juga sudah merupakan kegiatan yang positif. Membuang sampah di tempat sampah, pakaian yang rajin, tiap Senin itu mengadakan upacara, itu juga sudah merupakan ya. Nanti Bapak Ibu lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Bapak Dwi Atmojo. Mudah-mudahan panjenengan juga bisa menerapkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Atmojo untuk kita semuanya demi kemajuan SD 3 Jening. Jadi untuk visi-misi SD 3 Jening yang telah disampaikan kemarin juga oleh Bapak Dwi Atmojo bersama rekan guru-guru kepala sekolah, itu nanti akan mencakup semuanya kegiatan di SD Negeri 3 Jening. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saya di SD Negeri 3 Jening. Itu saya salut sekali, jenengan kompak, sudah bagus ya. Jadi prinsip pegadian itu diterapkan di SD Negeri 3 Jening, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi karena apa? Saya percaya pada panjenengan karena masalah keluarga jangan diutarakan atau dibicarakan di luar gitu ya. Jadi nambah runyam nanti masalah keluarga kita atasi di keluarga. Karena apa? Di keluarga juga ada sesepunya. Siapa sepunya? Kepala sekolah. Jadi nggak usah laporan kemana-mana, cukup laporan ke kepala sekolah saja. Demikian Bapak Ibu, nanti selengkapnya akan disampaikan oleh pemapar kita ya dari calon guru penggerak Pak Dwi Atmojo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan acara inti yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Dwi Atmojo. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih karena pagi hari ini sudah hadir dalam acara pembuatan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Jening. Mohon izin Pak Ali, saya berdiri karena supaya lebih nyaman nih Pak. Langsung saja kita mulai. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu yang sudah saya dapat dan sebenarnya sudah kita lakukan, akan tetapi terkadang kita belum sadar bahwa hal-hal tersebut itu ada ilmunya, ada hal-hal penting ada poin-poin penting yang sebenarnya sudah kita terapkan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di SD sini. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak, saya baru menyadari bahwa hal-hal yang saya lakukan itu sebenarnya ada ilmunya, ada urutannya, dan terkadang masih terbolak-balik karena belum tahu pakemnya. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dan hari ini saya bagikan ke Bapak Ibu Guru semua. Harapan saya apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua, dan juga bermanfaat untuk SD Negeri 3 Jening tercinta ini. Sebelumnya, karena kita terlihat sepaneng semua, coba Bapak Ibu Guru, saya beri kesempatan untuk tersenyum 30 detik supaya
barangkali tadi pagi sudah emosi karena ada anak yang mungkin tidak lengkap pakaiannya atau emosi dengan segala sesuatu halnya, bisa lepas hari ini. Jadi jangan sampai emosi tadi terbawa sampai dengan siang hari. Coba Bapak Ibu dulu, mari kita mulai dengan senyum 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup tersenyum saja, silakan tersenyum lepas, boleh tertawa, monggo silakan. Iya, senyum. Sudah cukup ya. Dengan seperti itu kita bisa melepas mungkin emosi yang tadi pagi sudah terbenam di hati kita. Sebelum kegiatan saya mulai, saya ingin memamerkan dulu atau memotivasi Bapak Ibu semuanya. Mari untuk yang terutama yang masih muda untuk bisa mengikuti program guru penggerak, karena banyak hal yang sangat bermanfaat di situ, banyak ilmu yang bisa kita dapat secara cuma-cuma. Bapak Ibu semua. Jadi kita mengikuti program guru penggerak, kita tidak mengeluarkan dana spesial pun. Bahkan ketika kita mengikuti program guru penggerak, kita diberi uang saku ketika ada kegiatan lokakarya, dan juga ada uang untuk pulsa setiap bulan untuk kegiatan program guru penggerak seperti itu. Untuk itu kita lanjutkan untuk kesepakatan forum diseminasi. Saya kira sudah paham ya, kita bisa menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir dengan sepenuh hati atau mindfulness dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang budaya positif. Coba saya tanya dulu ke Bapak Ibu semua, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar tentang budaya positif? Coba mungkin salah satu atau dua bisa menyampaikan apa yang Anda pikirkan tentang budaya positif. Jadi monggo, ya dari Pak Firul, monggo. Perbuatan perilaku yang baik, tidak melanggar hukum ataupun norma yang ada di sekitar kita. Iya, bagus sekali Pak Firul. Jadi budaya positif itu termasuk perbuatan yang baik dan tidak melanggar dari norma yang ada. Nah, di sini saya langsung saja saya masuk di sini bahwa budaya positif ada 6 poin. Ya, 6 poin itu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas yang kita kenal di sekolah ini, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol atau restitusi, dan juga segitiga restitusi. Di mana budaya positif sendiri itu adalah, di sini sudah saya narasikan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 6 tadi. Nah, di sini disiplin positif sendiri merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif sendiri adalah kita melatih anak-anak didik kita di SD Negeri 3 Jalan Tercinta ini untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika kita juga anak didik kita sudah menerapkan tentang disiplin positif, kita bisa mengontrol diri bahwa perbuatan ini benar atau salah. Jadi tugas kita semua, Bapak Ibu guru semua di sini, kita harus bisa menerapkan disiplin positif kepada peserta didik supaya dapat mengontrol diri mereka. Nah, di sini disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi penerapan disiplin positif yang ada di sekolah
yang sudah kita tanamkan, harapannya adalah untuk menyadarkan, memotivasi siswa dari secara internal. Jadi mereka sadar dengan sendirinya bahwa hal-hal yang baik itu harus dilakukan dan hal-hal yang buruk tidak boleh dilakukan. Di mana disiplin positif ini mengacu kepada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kemarin yang sudah ada dibak untuk kurikulum merdeka ya, kemarin sudah dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari hal-hal tadi memunculkan motivasi perilaku manusia, di mana perilaku manusia atau motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Jadi yang sudah kita sadari bahwa kita termotivasi melakukan sesuatu itu terkadang kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga ingin mendapat imbalan atau penghargaan atau sanjungan dari orang lain, seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas yang mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan. Coba dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya, karena saya di kelas 6, 1 dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu semua? Sudah? Sudah. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas namanya? Sudah? Sudah. Nah, nanti kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sebetulnya berbeda. Ya, untuk kesepakatan dan keyakinan kelas nanti mungkin di lain kesempatan saya paparkan ya, dari berdasarkan ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak seperti itu. Dan di sini keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada diskusi, ada semacam musyawarah atau perundingan, boleh ya, seperti itu. Nanti membuat kesepakatan yang nantinya akan diangkat sebagai keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda, seperti itu. Di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, juga bisa di lingkungan tingkat kelas, seperti itu yang sudah Bapak Ibu buat. Kemarin saya lihat kelas 4, 5 juga sepertinya sudah ada, karena kelas 1, 2, 3 saya jarang ke sana, jadi kurang tahu di sana ada atau tidak. Tapi kemarin sempat melihat Bu Sri itu sepertinya juga sudah gugup dengan membuat keyakinan kelas untuk ditempel di dalam kelasnya. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Di situ ada jaga kebersihan ruang kelas kita dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu guru sudah mengenal ya. Cuman masih saya rasa masih ada kekeliruan antara kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas tadi. Nah, untuk berikutnya ada ice breaking. Coba Bapak Ibu guru semua boleh berdiri. Ya, kita santai saja, tidak usah sepaneng gitu Bapak Ibu guru semua. Coba saya tes konsentrasi Bapak Ibu guru semua dengan permainan bos berkata. Nah, ketika
Saya jelaskan permainannya. Ketika saya mengucapkan bos berkata pegang hidung, silakan ikuti dari suaranya, jangan gerakan saya. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu semua? Paham ya? Coba kita ikuti semua. Bos berkata pegang pipi. Iya, siapa yang salah tadi? Iya. Ya, siapa yang salah? Ada yang salah ikut pegang hidung? Coba lagi untuk mencairkan suasana biar tidak sepaneng kita semua. Coba saya ulangi. Bos berkata pegang mulut. Iya, sudah mulai konsentrasi gitu. Coba saya ulangi lagi. Coba bos berkata pegang mata. Ya, tadi masih ada beberapa yang memegang ke arah pipi. Sudah, terima kasih Bapak Ibu guru semua, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan boleh duduk kembali. Sebentar Pak Kamsa, santai saja. Ya, masih ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Dan kita lanjutkan. Sebentar. Ya, tadi mengenai guru penggerak ya, saya lanjutkan lagi mengenai program guru penggerak. Saya ulangi bahwa kita sebisa mungkin kita bisa mengikuti program guru penggerak, terutama yang muda-muda. Kemudian untuk program guru penggerak sendiri, itu tidak mewajibkan bahwasanya yang ikut program guru penggerak adalah ASN. Sebetulnya program guru penggerak itu boleh diikuti oleh semua guru walaupun belum berstatus ASN atau PNS. Jadi karena kenapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena di teman sekelas saya itu ada namanya Pak Adi Guna dari SMA Negeri 1 Bojar. Beliau masih honorer dan mengikuti program guru penggerak. Jadi untuk Bapak Ibu guru semua di sini, karena di sini ada yang masih honorer juga, mari kita semua untuk bisa mengikuti program guru penggerak. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwasanya program guru penggerak itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk seleksi angkatan 12. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa ikut dalam program guru penggerak seperti itu. Tidak usah takut karena di program guru penggerak itu kegiatannya menyenangkan, walaupun terkadang jadwalnya di hari libur yang waktunya kadang waktu karya itu hari Minggu. Memang kita menghabiskan, kita maksudnya waktunya main tapi atau istirahat kita gunakan untuk lokal karya, tapi di situ hari Minggu itu sangat produktif sekali karena kegiatan lokal karya itu nanti akan dibimbing bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran yang baik. Kita juga bisa bertukar pikiran dengan teman-teman guru yang lain dari SD, SMP, karena untuk di program guru penggerak sendiri kelasnya dicampur dari TK sampai dengan SMA itu dicampur. Jadi kita bisa bertemu, bisa ngobrol dengan Bapak Ibu guru yang dari beda jenjang pendidikan ajarnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi ketika ada anak yang mungkin agak nyeleneh ya Bapak Ibu guru semua di sini, mungkin anak itu dia belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Coba ada yang tahu Bapak Ibu guru semua? Kebutuhan dasarnya? Adakah yang tahu kebutuhan dasar manusia? Ya, saya ya, monggo Pak, Bapak, ada berapa Pak kebutuhan dasar manusia? Yang satu kebutuhan makan, kebutuhan
sangga buat papan. Papan, iya. Bagus sekali Pak Bambang. Coba kita lanjutkan ya, kita kaitkan dengan yang di sini. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang satu bertahan hidup. Ya, tentunya ketika bertahan hidup kita membutuhkan apa? Pangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Kemudian di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Nih Pak Bayu, kita juga perlu rasa kasih sayang. Iya, jadi Pak Bayu ingat yang di sana. Ya, sebentar lagi ketemu Pak, tenang saja. Kalau pas di sana nggak ingat yang di sini. Oh gitu. Iya. Cuman kalau pas di sini ingat yang di sana atau gimana gitu. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi secara tidak langsung, secara tidak kita sadari bahwa kita juga butuh yang namanya berkuasa. Betul Bapak Ibu guru semua? Betul atau salah Bapak Ibu guru semua? Betul ya, bahwa kita juga perlu berkuasa tanpa kita sadari. Ya, misalkan di dalam kelas ini kelas saya, nggak boleh ada orang lain yang mengatur-ngatur di kelas ini. Itu bentuk dalam penguasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kita juga sebagai manusia butuh yang namanya kebebasan. Misalkan kebebasan untuk apa Pak Bayu? Iya, berpendapat dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bentuk kesenangan. Kita juga butuh yang namanya bersenang-senang. Iya, butuh kesenangan, butuh hiburan juga ya. Baik, berikutnya saya ada studi kasus tentang Ibu Yulaika. Di sini Ibu Yulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Yulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy, ya, maaf bukan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu guru semua? Mengapa kok Tommy sampai meminta bekal pada temannya? Ini nanya. Ya, bagaimana? Ya, di sini ada alasan Tommy step 1. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, jadi dia melakukan itu karena dia lapar. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena bertahan hidup kita juga tentunya perlu makan, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua di sini, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan, jadi dia juga butuh perhatian, seperti itu. Ya Mas Bayu ya. Iya, kalau sebelahnya Mas Bayu saya tahu sudah diperhatikan. Kalau yang ini saya masih agak ragu. Ketika melaporkan temannya, tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ketika suatu saat nanti ada siswa yang mungkin berulah seperti Tommy, kita harus selidiki hal apa, kebutuhan dasar apa yang tidak dia penuhi. Kita bisa menggali informasi melalui siswanya itu sendiri. Mungkin ketika ada anak yang selalu meminta jajan ke temannya, mungkin dari rumah uang sakunya kurang dan lain sebagainya. Kemudian misalkan ada anak yang selalu usil di kelas, itu ada kemungkinan bahwa dia kurang kasih sayang.
dia juga perlu rasa untuk diterima, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi misalkan di kelas, mungkin di kelas 6 ya, yang sudah Bapak Ibu guru kenal seperti Yogi, itu kadang ingin berkuasa di kelas itu, karena memang ada kebutuhan dasar manusia yang membutuhkan kekuasaan, dan mungkin dia bertindak over seperti itu juga karena kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Makanya untuk mungkin ketika ada kasus lain di kelas lain ya, mungkin kita bisa cari tahu alasan atau penyebab dari anak tersebut melakukan hal itu. Misalkan seperti Juna itu pada awal-awal sering sekali pagi-pagi dia sudah sakit perut, minta diantar pulang. Bu Sri ya, iya, Bu Sri sampai hafal sekali, tiap pagi pasti Juna absen untuk menunjukkan sakit perut. Mungkin pagi harinya si Juna itu tidak sarapan, dan mungkin juga dia sudah sarapan tapi dia tidak dapat perhatian penuh dari orang tuanya. Nah, untuk dari itu tugas kita semua Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama untuk lebih memperhatikan siswa. Ketika ada siswa yang berperilaku berbeda dengan temannya, kita cari tahu penyebabnya, seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini PR juga nanti ketika kita semua atau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, jangan sampai nanti bekal anaknya tiap pagi sama terus. Ya, bekal, ya, karena saya dulu SMA juga seperti itu. Bekal andalan saya adalah mie goreng. Ya, mie goreng yang dimasukkan ke dalam tepak, sebelahnya nasi, udah itu saja tiap pagi. Jadi saya di kelas memang agak jahil, kadang nyomot punya teman seperti itu, karena ingin merasakan kebebasan juga, ingin mencoba hal-hal yang lain juga, seperti itu. Kemudian alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, jadi terkadang ginilah, berkaca ke kita sendiri Bapak Ibu guru yang ada di sini, kadang kita jahili teman guru kita sampai teman guru kita kesal dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah wujud dari kebutuhan manusia yang namanya kesenangan. Ya, terkadang kita jahil dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Yang sering dijahili siapa di sini? Mbak Nenek, ini Bu Tika, itu sering dijahili. Ya, kita sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin memperkenalkan tentang posisi kontrol atau restitusi, yaitu ada 5 Bapak Ibu guru semua. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru, ya, sebagai guru. Bahkan di sini guru sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol kita, terkadang kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kadang juga kita guru bisa sebagai teman untuk murid-murid kita, dan kita guru sebagai pemantau.
yang terakhir adalah guru sebagai manajer, seperti itu. Jadi kadang guru sebagai penghukum itu contohnya seperti apa? Ketika ada anak yang tidak memakai dasi atau perlengkapan ketika upacara, kemudian kita menyuruh untuk bersih-bersih. Nah, kita bertindak sebagai penghukum. Posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Misalkan ada anak yang memecahkan kaca seperti kemarin, seperti yang kasusnya Yogi, yang pas awal-awal Pak Ari kesini itu langsung dikejutkan dengan kasus Yogi. Mungkin guru kelasnya bisa juga dengan memberikan sebagai pembuat rasa bersalah, misalkan, wah dengan kamu seperti itu, jadi saya ditegur dengan kepala sekolah, saya dimarahi kepala sekolah. Jadi anak itu merasa bahwa dia atau guru itu membuat si anak itu merasa bersalah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Kita juga bisa mengajak ngobrol, kita bisa sharing dengan anak didik kita atau peserta didik kita. Kita jadikan teman, kita rangkul sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah kita memantau untuk segala aktivitas yang ada di dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah, ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai manajer, di mana kita juga mengatur jalannya pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, posisi kontrol ini karena cukup banyak ya, kalau saya jelaskan detail mungkin nanti memakan waktu yang sangat lama. Kemudian saya lanjutkan saja. Posisi kontrol yang berikutnya, posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Jadi kita harus bisa mempersilahkan murid untuk bisa bertanggung jawab dengan segala hal yang mereka lakukan, seperti itu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, di sini saya perkenalkan yang namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas validasi, kemudian tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kita sebagai seorang guru juga harusnya bisa menstabilkan identitas. Kita harus mengarahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah pembelajaran untuk ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, kita juga bisa mengarahkan anak atau menyampaikan ke anak bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi dan tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus bisa pendekatan dan menyampaikan hal itu kepada siswa, supaya siswa tersebut ketika melakukan kesalahan mereka tidak takut dan ingin memperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, di mana validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan atau anak.
Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Hal-hal yang bisa kita sampaikan adalah kamu pasti punya alasan. Kita bisa menanyakan ke siswa bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa kita tanyakan hal itu ketika anak berbuat kesalahan atau berbuat hal yang kurang terpuji seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan di sini, ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita sudah menstabilkan identitas tadi. Yang terakhir kita bisa menanyakan apa nilai atau keyakinan di kelas atau di sekolah kita yang sudah kamu pahami. Nah, di situ siswa akan sadar bahwa hal tersebut tidak mencerminkan dengan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati sebelumnya, karena keyakinan kelas itu tentunya sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru semua. Ya, baik Bapak Ibu guru semua, selesai sudah materi diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua sudah hadir dan juga memperhatikan materi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan, jadi kita lebih sadar bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan sebenarnya ada ilmunya, ada poin-poin penting yang harus kita pahami atau kita mengerti seperti itu. Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Dwi atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dwi dapat diterima baik oleh teman-teman dan dapat diimplementasikan demi kemajuan SD Negeri 3 Cening. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata dari saya berupa diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Cening. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.